Ada satu sih yang agak mengganjal ya. Sekarang ini kan Mbak dari gencatan senjata ini kan ada banyak orang-orang yang lebih banyak lagi ngomong. Dan gak enak banget. Apa yang mereka bilang Hamas tuh Syiah. Dan mereka ngasih bukti ini, buktinya dia pernah ngobrol sama Presiden Ayatollah Khomeini, lalu kemudian dengan petinggi-petinggi Iran dan segala macam. Nah, sedangkan kita ngerti persis ya bahwasanya urusan itu jauh banget gitu maksudnya dengan Syiah, dengan Hamas ataupun dengan Palestina. Tapi memang faktanya kan ada yang begitu-gitu. Nah, kira-kira gimana nih kalau antum sebagai orang sana yang jelas lebih tahu daripada kita, tolong kasih pencerahan ke kita. Sebetulnya ada yang lebih ekstrim ya tuduhannya. Jadi di Gaza ini ada sebuah gerakan namanya Jihad Islami yang memang hubungan dengan Iran tuh lebih kuat banget dibanding Hamas. Jadi bahkan dikatakan ini tuh gerakan Syiah di Gaza. Ada yang bilang gitu. 2012 ada rombongan kemanusiaan masuk ke Gaza. Ya. Dan ternyata ada salah seorang wartawan muda dari Hidayatullah. Oke. Namanya Surya Fahrizal. Dia juga. Oh iya. Iya, dia Aku juga pernah ketemu. Dia juga yang sempat jadi korban di Mafi Marmara. Datang dia ke Gaza. Dia nanya ke saya, "Hey Sin, bener gak sih Jihad Islam itu Syiah?" Karena dia bantuannya dari Iran semua gitu. Saya bisa saja menjawab dengan versi saya kan. Ya. Tapi saya bilang apa? Oke. Yuk kita main bola. Saya bilang saya akan arrange pertemuan antara ente dengan juru bicara Jihad Islami langsung. Main bola enggak? Enggak. Akhirnya saya bawa tuh dengan kepada juru bicaranya namanya Khalid Al-Batash. Saya kan seorang jurnalis saja, saya punya banyak relasi di sana. Silakan ngobrol lah, saya akan terjemahkan. Nah, nanyalah si Mas Surya ini, dia bilang, "Benar gak kalian tuh Syiah?" To the point gitu kan. Karena kalian, tadi ya. Karena kalian kan kayaknya mesra banget dengan Iran dan bantuan kalian itu benar-benar masif banget dari Iran. Jawaban dia pertama tegas bahwa kami ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, mazhab kami Syafi'i. Karena kan Imam Syafi'i juga kan lahir di Gaza. Ya, Askolan. Nah, di Gaza. Di Gaza. Di Gazanya saya pernah main ke rumahnya Imam Syafi'i itu di Gaza. Nah, kemudian dia mengatakan kalau perkara kami menerima bantuan dari Iran, jangankan orang-orang Syiah, orang musyrik pun kalau mau kirim senjata kita terima. Iya. Karena ini kondisinya lagi begini. Iya, kita bukan dalam kondisi milih-milih bantuan. Oh ini orang, aku nggak mau dari kamu. Ini aja deh, nggak bisa. Siapapun yang mau bantu kita akan rangkul. Sebaliknya, sesunnah apapun orang itu mengaku, ya, sehitam apapun jidatnya, kebanyakan sujud. Kalau dia tidak mau bantu kita nggak akan ngemis-ngemis. Ayo dong bantu kita, enggak. Langsung ulti ya. Iya. Jadi apa di sini perkaranya adalah dia mau bantu kita apa enggak, itu aja. Iya, betul. Tapi masalah akhirnya itu garis merah, itu nggak bisa kita tolerir. Ya, bantuan oke. Bukan berarti kalau kami menerima bantuan dari orang musyrik, kamu jadi musyrik. Iya. Ya, bukan berarti kami terima bantuan dari Iran, kamu jadi orang Syiah. Iya. Bukan, kami hanya menerima bantuan senjatanya. It's okay. Where's the problem? Di mana masalahnya? Betul. Seperti itu kan? Ya, kalau ada yang bilang juga Ismail Haniah pernah duduk sama Ayatollah Khomeini gitu. Emang Pak Jokowi nggak pernah? Pernah? Ada yang menteri agama juga pernah duduk bareng. Iya kan? Apakah mereka berani menuduh mereka bagian dari itu? Enggak kan. Kalau aku lihat sih memang apa ya, selalu akan ada cara bagi orang-orang yang sudah hatinya berpenyakit untuk cari masalah. Kita itu kan sebenarnya gini ya, kalau aku secara pribadi ya, kita nggak usah bilang Islamnya dulu deh. Makanya kan orang bilang complicated, bagiku itu nggak complicated sama sekali. Simple. As simple as that. Iya. The truth is simple, gitu kan? Betul. Sudah dibuat simple banget gitu maksudnya. Terus apa yang kamu permasalahkan gitu maksudnya? Gini Ustaz, saya mau berikan sederhana. Jadi kan selama ini banyak perdebatan di dunia sosmed atau offline ya, mengatakan ini tanah orang Yahudi, ini tanah orang Palestina gitu kan. Mana sih kita mulai bicara misalnya data-data sejarah segala macam. Kita nggak usah sejarah deh. Lihat respon hari ini. Lihat, salah satu ciri pemilik sah tanah itu mereka rela mengorbankan nyawa dan darahnya untuk mempertahankan tanah mereka. Itu di Gaza terjadi kan. Mereka nggak mau keluar. Kami tetap di sini kan, ini tanah kami. Lihat respon orang Yahudi. Tiket Coldplay kan sold out tuh. Sama kayak tiket pesawat Israel tuh. Pergi semua. Kabur ya. Iya. Jadi mereka tuh banyak kabur, memenuhi bandara-bandara mereka, keluar karena mereka tidak memiliki sense of belong. Ini bukan tanah kami cuma pemukim gelap. Jadi ya kami tinggalkan saja. Kalau sudah aman baru balik lagi. Itu kan jelas menyederhanakan sekali. Kan? Simple sekali. Lihat respon ini.
Ya kita bisa lihat mana kebenaran itu. Ya. Seperti kisah Nabi Sulaiman ya. Ya. Ketika ada 2 orang ibu-ibu kan. Dipotong aja. Iya ya ada bayi itu kan. Udah, sini saya potong. Si ibu yang beneran malah kan jangan. Iya, kasih aja. Kasih aja. Respon itu yang dilihat oleh Nabi Sulaiman ketika menentukan yang salah dan yang benar. Ya, Orang kalau dia benar-benar punya tanah itu nggak mungkin dia mau hancur-hancurin. Iya, itu kan dia kayak membabi buta hancur-hancurin. zaitun dibakar, bukan dibakar, dihancurin, ada yang dirusak, dicabut, Di bulldozer. ya di bulldozer dari tahun 1967 sampai 2013 itu 800.000 dihancurin. Padahal Jadi itu itu kan murah ya. nggak mungkin orang lokal yang melakukan itu kan. Padahal zaitunnya ratusan tahun. Aku zaitun baru setahun aja rusak nangis, gitu kan. Apalagi sebanyak itu. Dan Makanya nanamnya kayak putih kan. mirip kayak zaitun. dan aku pikir gini, berarti orang-orang yang tadi menuduh itu kan nggak semudah itu ya. Gara-gara dia pernah duduk atau pernah ngobrol atau memuji atau segala macam, bukan berarti dia tuh Syiah. Nah, pertanyaannya bukan itu sih. Pertanyaannya sederhana. Emang kalau seandainya pun itu betul, walaupun kita sudah katakan salah ya, apakah kamu terus diam terhadap kejadian di sana? Lantas semua yang dilakukan Hamas jadi salah? Atau yang dilakukan Israel jadi kayak lebih betul? Iya, jadi boleh. Jadi boleh. Kalau gue sih bahasa julidnya gue akan bilang, itu kok dia duduk bareng Syiah, ya lu duduk bareng sama dia dong kalau gak mau sama Syiah. Dia kan duduk sama Syiah karena lu gak mau duduk sama dia. Iya, Lu benar. kok mereka menerima bantuan Syiah, ya lu bantu dong. Lah, Dia iya. kan menerima bantuan Syiah karena lu gak bantu-bantu dia. Jadi Benar. kayak simple, lu daripada nyinyir, kalau Iya. lu bantu ya bantu, gak usah Iya, nyinyir gitu. betul. Simple aja. Makanya tadi bahasa dia daripada Iya. ngaku sunnah tapi gak ada bantuan apa-apa ya. Betul. Ya ini fakta aja yang kalau siapa itu gitu. akan dibalas lagi sama mereka. Wow, bantuan selalu banyak miliar-miliaran segala macam. Punten, mohon maaf. Kalau sekedar bantuan duit-duitan doang. Iya, Ini anak K-pop BTS aja. juga bisa. Iya. BTS berapa miliar kemarin? BTS Army kemarin miliaran tuh ke sana. Tapi kan Fansnya BTS. itu bukan itu yang harusnya pemimpin lakukan kan. Dan- Pemimpin itu iya. punya power harusnya mengirimkan pasukan. Dan aku- Jangan pemimpin yang punya power. Jangan pemimpin di balik. Jangan pemimpinnya BTS. Aku lihat kemarin itu benar ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, 2 kontainer tuh. Jadi sangat perih sekali hati saya tuh. Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirim kain kafan. Aku bilang, Jian, itu orang belum mati. Dan emang kalau udah mati syahid perlu dikafanin kan, nggak langsung dikubur aja kan sebenarnya kan? Ya, tetap kafan tapi dengan seadanya. Dengan seadanya, maksudnya ya kan tidak usah dimandiin lagi, Iya. langsung dikafanin langsung. Maksudnya ini bukan keadaan normal gitu maksudnya. Dan kirimnya kain kafan. 2 kontainer bro. Kurang ajar sih. Itu kalau aku ya, misal punya anak nanti anaknya bilang, "Pak, kapan mati, Pak?" Itu sama loh. Jet banget itu. Ya lu bayangin aja anak lu ngasih hadiah happy birthday papa terus isinya adalah kain kafan. Ya. Terus ada satu yang aku mau tanya lagi, mungkin yang terakhir ya. Kita ini kan sekarang kan stres ya. Efek samping daripada melihat kondisi-kondisi kan stres. Walaupun aku selalu mengingatkan diriku sendiri dan mengingatkan orang-orang ya, bahwasanya berita-berita yang sekarang kita lihat tuh justru adalah tadi yang antum bilang, bahwasanya untuk mengaitkan kita bahwa kita tuh nggak punya apapun selain Allah. Bahwasanya kondisi ini menunjukkan bahwa kita harus memperarat hubungan kita dengan Allah sebagaimana orang-orang sana melakukan. Tapi kan tetap ada efek samping ya, kita nggak bisa apa-apa, stres nih. Nah menurut antum nih, sebagai orang yang sudah tinggal di sana 12 tahun, dan kita benar-benar senang ketika kita dikasih tahu bahwa orang-orang Gaza tuh merasa nggak sendiri ketika ada orang Indonesia, walaupun kita jauh banget daripada mereka yang kita bisa lawan cuma begini. Nah menurut antum apalagi nih yang masih kita tingkatin nih Ya. sebagai orang Indonesia nih? Banyak hal ya. Oh banyak. Tapi yang paling utama Ya, 3 lah yang paling utama. itu enggak satu deh. Jangan Satu. maksa, satu aja susah nih. Iya betul. Satu kata kuncinya, totalitas. Totalitas. Ya, iya. Jadi kita nggak fair selama ini. Oke. Penjajahan itu kan total banget menjajah loh. Ya. Dan negara-negara yang mendukung ini itu total banget Ya. mendukungnya. Kita berkaca deh, kita sudah total belum sih mendukung perjuangan Palestina? Itu aja. Setelah apa? Ukuran totalitas itu kita yang tahu. Ya, kita yang tahu. Contoh gini misalnya, saya sebagai seorang content creator, sudah total apa saya membuat konten-konten tentang Palestina? Ya. Saya sebagai seorang misalnya engineer, saya sebagai seorang pengusaha, sudah total apa? Ya. Jadi penyakit kita Indonesia ini dan negara-negara Arab pada umumnya, dunia negara Muslim itu kepeduliannya itu adalah musiman. Saya pernah diundang oleh salah seorang teman Benar. saya, Mm-mm. namanya Muhammad Abu Sidu. Mm. Dia ini salah satu pimpinan NGO lokal terbesar di Gaza. Saya diundang ke kantornya, saya diajak ngopi. Dan dia curhat ke saya, dia bilang, Muhammad, tahu gak betapa saya ini marah terhadap dunia Muslim, orang Muslim. Saya bilang, ada apa? Saya bilang, dia bilang gini,
Apakah mereka itu harus melihat dulu anak-anak kami terbunuh, rumah-rumah kami hancur, baru mereka mau menoleh ke arah kami? Sementara ketika media-media mainstream tidak memberitakan, mereka tidur, mereka lupa. Padahal penjajahan itu tidak pernah tertidur. Penjajahan itu terus setiap hari terjadi. Kenapa perjuangan membantu kami itu nunggu mereka disetir dulu oleh media? Sementara kita tahu siapa yang menyetir media kan? Zionis. Itu masalahnya. Kenapa? Nah, ini ada kaitan dengan naik turun semangat kita. Kenapa semangat kita ini naik turun? Karena kita salah memandang isu Palestina dari perspektif yang tidak sesuai. Kita bantu Palestina kan masih dalam rangka kasihan, gitu ya. Donasi karena kasihan, iba. Makanya saya tuh termasuk yang kalau saya ngisi kajian-kajian ya, saya nggak pernah poster saya itu misalnya siapkan infak terbaik, enggak. Saya sangat memegang erat prinsipnya Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, ketika mengatakan bahwa pembebasan Palestina ini akan melalui 3 tahapan. Betul. Pembebasan fikir, ideologi, edukasi. Kedua pembebasan politik, ya, koordinasi sesama. Ketiga jihad fisabilillah. Baru pembebasan askari militer. Nanti ketiganya harus dibangun simultan sebetulnya kan. Simultan, tapi skala prioritasnya pertama edukasi, kedua politik, koordinasi, ketiga baru militer. Nah, yang terjadi hari ini enggak seperti itu. Mohon maaf, ratusan imam masjid dari Palestina datang misalnya di bulan Ramadan. Ya, mereka ngisi kajian-kajian itu kan ujung-ujungnya apa kan? Donasi ya. Ini sebetulnya secara tidak langsung kita tuh merendahkan isu Palestina. Jadi seolah mereka datang ini untuk kumpulin donasi, kemudian pulang. Itu rendah sekali. Makanya saya paling anti. Saya kalau ngisi kajian, saya nggak pernah mengatakan donasilah ke Palestina. Enggak. Saya edukasi mereka. Saya bangun cara berpikir yang benar. Bagaimana kita memandang Palestina. Jangan dari atas dasar kasihan. Kalau kita kasihan ini kan temporary ya rasanya kan. Akan hilang gitu loh. Tapi apa? Kita kembali kepada instruksi dari sang Nabi 14 abad yang lalu. Emang ada instruksinya? Ada. Ini yang jangan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Jadi ketika Nabi SAW kehilangan pamannya Abu Talib sebagai pelindungnya dari pembunuhan di Mekah, kemudian kehilangan istrinya Khadijah, kan beliau kan diterbangkan ke Al-Aqsa kan. Di situ beliau bertemu dengan seluruh Nabi dan Rasul. Ngobrol di situ. Ada KTT tingkat Nabi di situ. Ya, curhat-curhatan di situ kan. Energi mereka tuh dikumpulin jadi satu dan diserahkan tongkat estafet kenabian ke Nabi SAW. Pulang-pulang Nabi SAW kan menjadi pribadi yang baru kan. Semangat juang sangat tinggi, energi pembebasan Al-Aqsa itu besar. Makanya Nabi SAW sejak turunnya surat Al-Isra itu gak pernah tidur sebelum baca surat Al-Isra. Kerinduan beliau untuk membebaskan Baitul Maqdis. Betul. Pulang dari Isra Mi'raj, beliau ini banyak meriwayatkan hadis tentang Baitul Maqdis. Betul. Motivasi Baitul Maqdis banyak sekali itu keluar kan. Sampai ketika di Madinah awal hijrah itu isu yang trending itu Baitul Maqdis. Benar. Itu yang trending itu di kalangan para sahabat. Sampai suatu hari sebuah kajian ada seorang budak namanya Maimunah. Ini seorang hamba sahaya Nabi SAW, budak Nabi SAW, perempuan. Karena dia selalu masukin referensinya Baitul Maqdis. Capek dia. Angkat tangannya Nabi Allah. Aftina fi Baitul Maqdis. Seorang budak loh. Artinya bukan hanya pembicaraan orang-orang besar, orang budak pun bicara Baitul Maqdis. Yang saat itu sedang menjadi konflik trending panas di dunia, diperebutkan oleh Romawi dan Persia kan. Tapi Nabi berusaha menanamkan itu sampai ke level orang budak. Nah, makanya Maimunah ini berkata, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Kami harus ngapain ya Rasulullah? Berikan kami fatwa, instruksi. Apa kata Nabi? Qala ardul mahsyar wal mansyar. Kata Nabi sebelum memberikan instruksi, beliau edukasi dulu. Sama kan dengan polanya Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi kan. Enggak langsung jawab. Edukasi dulu. Baitul Maqdis itu, Palestina itu adalah padang mahsyar. Tempat seluruh umat manusia itu akan dikumpulkan. Tempat mencar dan tempat kembali. Iya betul. Itu Palestina. Baru keluar fatwanya. Itu fasallu fi. Fa inna salatan fi ka'alfi salatin fi masyiwah. Kata Nabi, datang kalian semua ke Baitul Maqdis. Salat di situ. Memang kalau redaksinya itu langsung salat lah di sana. Tapi di sini ada perintah yang sebetulnya ambigu nih. Gimana para sahabat suruh datang dan salat? Saat itu di Baitul Maqdis itu sedang dikuasai oleh Romawi. Benar. Gak bisa. Makanya para ulama mengatakan di sini ada puzzle yang disembunyikan. Apa itu? Kata Nabi, datang ke sana, bebaskan itu Baitul Maqdis. Benar. Salat di sana.
Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Ya. Nah kan, sederhana. Kalian datang semua ke sana, kan kalian mau solusi nih. Datang ke sana, bebaskan itu dari pasukan Romawi yang lagi kuat-kuatnya kan. Sholat di sana. Apa kata Maimunah? Qalat afara'aita man lam yutik ayatami wa yati. Ya Rasulullah, kami belum mampu ya Rasulullah. Bagaimana? Kami masih lemah. Ya. Tidak ada persenjataan, tidak ada pasukan. Apalagi cewek. Iya, kami budak lagi. Budak. Ini enggak logis perintah Anda itu. Ya. Nabi itu kan perintah pancingan sebetulnya. Ya. Nah, Nabi tahu pasti dia akan nanya seperti ini. Ya. Nabi sudah menyiapkan jawabannya. Kata Nabi, qala falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Ya. Fa inna man ahdalahu kana kama salafi. Kata Nabi, kalau Kasih kalian hadiah. belum mampu, belum sanggup, bukan berarti kalian enggak berjuang. Caranya kata Nabi, falyuhdi. Falyuhdi ini asal katanya ahda yuhdi ihdaan, hadiah. Hadiah kan. Kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Barang siapa kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, maka ada seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Selesai sampai sini? Belum selesai. Nabi kita menggunakan istilah hadiah. Ini enggak asbun, enggak asal bunyi. Ya. Ini pemilihan kata yang luar biasa cerdas. Kenapa Nabi tidak menggunakan kirimlah sedekah misalnya? Ya. Sedekah bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Kenapa Nabi tidak mengatakan falyatasaddaq atau falyatabarra? Itu berdonasi, tabarra artinya. Nabi menggunakan istilah hadiah ini ada makna di situ yang tersembunyi. Apa maksudnya? Beda antara sedekah dan hadiah itu, sedekah ini adalah pemberian yang identik dari orang kaya orang miskin. Ya, sedekah kan? Pengendara mobil kepada tukang parkir, sedekah. Dan yang nerima harus yang memang lebih lemah. Lebih miskin gitu. Ya. Sedekah. Kasihan gitu Ya. ya. Tapi Nabi tidak. Hadiah. Hadiah ini apa sih? Hadiah ini dalam bahasa Arab artinya al-ata' minal muhib lal mahbub. Ya. Pemberian seseorang Yang kepada orang yang mencintai. ia cintai, Ya. yang ia hormati. Dari yang mencintai. Ya, maksudnya apa? Ini pesan wahai umatku, jangan sekali-kali kalian memandang orang Palestina sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta uang kalian. Jangan kalian perlakukan orang Palestina sebagai orang-orang yang lemah yang membutuhkan materi kalian. Jangan. Jadi warga Palestina tidak butuh sedekah kalian. Tapi pandanglah mereka. Al-Mahbub. Anggaplah mereka. Perlakukan mereka sebagai orang yang kalian cintai. Ya. Yang kalian muliakan. Yang kalian sayangi. Jadi kalau kalian mau ngasih bantuan, itu bentuknya hadiah, bukan sedekah. Jadi mereka tuh orang mulia yang harus kalian muliakan dengan hadiah-hadiah kalian. Ya. Ini yang harus dipahami. Makanya saya katakan, kalau mau kita bantu Palestina, bantu jangan atas dasar rasa iba atau kasihan. Bantu mereka atas dasar cinta. Dan itu kepentingan kita, bukan kepentingan dia. Betul. Karena orang yang mencintai itu ketika memberikan hadiah pada yang dicintai, itu Iya. kepentingan dia. Betul. Dia membutuhkan sebenarnya kan. Iya. Membutuhkan cintanya lah, membutuhkan pengorbanannya. Ya, kan. perhatian. Nah itu jadi beda antara sedekah dan hadiah. Itu dari segi definisi. Ya. Apa ya bedanya yang lainnya? Nilainya. Sama gak sedekah sama hadiah? Nilainya beda. Sedekah itu biasanya kita punya uang 1 juta nih. Paling yang sedekah 50.000. Ya kan 20.000 kan. Baju bekas. Baju bekas. Kita Itu sedekah kan? kasih sedekah tuh kan. Hadiah ini sesuatu yang bernilai, yang berat untuk kita lepaskan. Ya. Makanya saya kemarin ngisi di Medan sama UAS. Itu yang Masya Allah. Cincin. Kalung. Itu namanya hadiah seperti itu. Hadiah itu. Jadi niatnya hadiah, nilainya pun hadiah. Ya. Nah maka dengan demikian kita bisa mendapatkan pahala sholat di Baitul Maqdis dengan mengirimkan hadiah-hadiah ini. Ya. Sekali lagi kalau motivasinya adalah cinta itu nggak akan naik turun, itu akan terus konsisten, stabil semangatnya. Dan cinta itu datang karena sudah berilmu. Itu dia. Kalau belum berilmu orang kan nggak mungkin cinta. Iya. Karena dia udah kenal, kan tidak kenal maka tidak sayang. Iya, Nah terus bagaimana kalau kita mau memberikan hadiah atas dasar sayang atau cinta kalau kita nggak pernah mempelajari? Ya, nggak teredukasi. Makanya pembebasan terhadap kepala itu lebih penting untuk dilakukan pada dasarnya di Indonesia itu ya. Totalitas. Iya, jangan sampai semua yang sudah terjadi hanya jadi angin lalu gitu. Iya. Ya, betul. Aku juga mengalami ini beberapa tahun lalu. Saya kayak mungkin yang mengalami di sana ya. Iya. Suatu hari aku puasa sunnah lah sama teman-teman. Kita lagi di kafe mau rapat waktu itu. Tiba-tiba ditayangin di TV di kafe itu adalah konflik waktu itu di Palestina, di Gaza. Terus itu menjadi nggak menarik semua makanan. Iya betul. Tapi aku lupa itu tahun berapa. Itu artinya aku menyesali banget bahwa tiap tahun aku kayak gitu. Iya. Aku lupa lagi, nanti ada penyerangan lagi aku ingat lagi. Per 7 Oktober kemarin aku save semua video di satu playlist. Aku berazam kalau aku lupa aku akan nonton lagi. Aku akan nonton lagi. 2024 gak boleh sama lagi.
Ya, jadi bukan hanya Israel yang nggak akan sama ya. Insya Allah kita pun juga nggak akan sama. Insya Allah itu yang kita harapkan. Ya. Dan itu pesan yang ingin sampaikan oleh para pejuang. Saya tadi ngisi di 212. Saya katakan kepada mereka jutaan masa itu, kita kemari, kita lakukan aksi berjilid-jilid itu bukan untuk meratapi penderitaan warga Gaza, bukan untuk menangisi mereka. Kita datang ke sini untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada warga Gaza. Dan kita nangisin diri sendiri sebenarnya. Iya. Kita ingin datang memberikan penghargaan karena mereka telah membangunkan kita. Dan selama ini kita rebahan, kita lupa, kita sedang dibangkitkan lagi dengan pengorbanan anak-anak mereka, keluarga mereka, rumah mereka hancur untuk membangunkan kita. Ya. Jadi kalau kita habis ini lupa lagi, sia-sia pengorbanan mereka. Betul. Benar. Ya. Antum mau balik lagi ke sana? Itu bukan opsi. Istri saya orang sana, saya keluarga saya di sana. Ya, saya selalu katakan raga saya di Indonesia, tapi jiwa, hati, pikiran saya sampai detik ini masih di Gaza, belum meninggalkan Gaza. Ustaz titip salam buat warga-warga Gaza. Dan Ya itu kita banyak semua. tadi yang DM saya. Tadi saya bilang saya ketemu antum banyak yang titip salam. Dan semoga tayangan ini memperjelas ya bahwa banyak yang benar-benar mencintai Gaza, Ya. mencintai warga Palestina. Insya Allah. Hanya saja Dan juga pejuang-pejuangnya. betul. Ya. Hanya saja yang betul kami itu betul-betul seperti tidak tahu harus mau ngapain gitu. Maka semoga ilmu jadi ilmu ya buat kita bahwa ayo kita jangan jadi sama lagi. Iya. Ini udah terjadi, kita harus ngaji benar-benar belajar soal seluruh hal yang terkait dengan pembebasan Al-Aqsa. Kemudian yang punya harta ya berdonasi, benar-benar karena kecintaan tadi memberi hadiah apapun yang bisa, dan semoga pada akhirnya nanti para pemimpin juga tergerak hatinya untuk melakukan sesuai dengan apa yang harusnya mereka lakukan. Amin, insya Allah. Amin. Dan kita berharap kejadian yang masif ini membangunkan banyak orang dan menjadi titik balik Ya. Yang sebelumnya ada kejadian kita lupa, tapi semoga kejadian 7 Oktober itu membangunkan banyak orang dan membuat orang itu akhirnya sadar dan tidak lupa bahwa kita masih punya misi besar. Ya. Beragama itu nggak sekedar untuk ibadah doang, tapi kita punya misi besar membebaskan Palestina gitu. Ya. Insya Allah. Ada pesan mungkin yang Terakhir teman-teman, memang Allah menjadikan titik keberkahan dunia itu di Palestina. Karena Palestina Allah desain menjadi tempat yang bisa menyatukan seluruh umat Islam. Ya, Barometernya. Kita umat Islam ini banyak terpecah di berbagai hal. Tapi ketika bicara Palestina, kalau masih ada yang terpecah, masih ada yang tidak rapat barisannya, itu benar-benar ya itu sudah keterlaluan. dipertanyakan keislamannya. Benar Dan banget. sekali lagi barometer ketika dikatakan bahwa Palestina jantung dunia, itu barometer. Ketika dunia ini stabil, ketika Palestina stabil, dunia stabil. Ya, Anda boleh ribut dalam hal apapun. Tapi kalau seandainya problematika Baitul Maqdis itu nggak bisa menyatukan Anda, mau apa lagi? Apalagi yang bisa menyatukan. Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Dan terakhir ada yang bertanya gini, Ustaz, kita mau fokus kemana nih? Uyghur konflik, India Kashmir konflik. Saya selalu katakan bahwa fokus di Palestina. Karena kalau Palestina terbebas, itu otomatis semua itu akan ikut stabil. Jantungnya di situ. Jantung di situ. Makanya Yahudi itu berusaha untuk memecah fokus kita. Konflik sana, konflik sini. Itu Yahudi semua latar belakangnya. Agar kita gak fokus untuk Palestina. Maka dari sekarang kita fokus Palestina, itu aja fokus. Insya Allah itu akan menjadi sumber keberkahan untuk kita semua. Indonesia pun gak akan pernah stabil selama Palestina masih dijajah. Itu intinya. Kalau Palestina merdeka, Indonesia insya Allah akan stabil. Amin. Dan insya Allah sampein ke sana bahwa insya Allah Indonesia nggak akan pernah ninggalin orang-orang yang ada di Palestina. Ya. Dan kita semua tuh juga mengharapkan bahwasanya apapun yang, karena ketika kita belajar kita tahu persis bahwasanya memang mereka nggak akan mungkin bebas kecuali kalau dari luar. Dan kita benar-benar merasa bersyukur kita punya pejuang-pejuang seperti yang ada di Gaza dan segala macam, karena kita pun juga agak sulit untuk menjelaskan kalau mereka nggak mencontohkan. Jadi sampaikan kepada pejuang-pejuang di Gaza, insya Allah. Siap, insya Allah. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa kita hadirkan hari ini. Keberkahan sekali kita bisa dihadirkan Alhamdulillah. Ustadz kesini. Semoga podcast kali ini ya menjawab semua pertanyaan kalian ya tentang bagaimana kita memperjuangkan Baitul Maqdis. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.